masih di channel Philo Indonesia. Tadi Ibu Hira menyampaikan kalimat terakhirnya tentang namanya bagaimana pendidikan yang merdeka itu. Dan tadi dalam beberapa akhir kalimat saya tidak menyebutkan bahwa ternyata keseragaman itu tidak melahirkan suatu persatuan. Jadi keseragaman itu melahirkan suatu permasalahan ketika esensi dari kebersamaan itu tidak benar-benar dijelaskan secara konkret seperti apa sih kebersamaan atau keseragaman kita ini di dalam mengembangkan namanya pendidikan yang bersifat kemandirian. Sebenarnya ada apa selama ini dalam konteks pendidikan kita? Kenapa kita tidak bisa seperti negara-negara lain yang melahirkan manusia-manusia benar-benar mandiri, merdeka, dan inovatif? Baik, Pak Agus. Luar biasa ya pertanyaannya nih, berat. Jadi memang kalau kita melihat Budi Utomo dulu ya, Budi Utomo itu kan dari berbagai daerah, dia bersatu untuk membuat persatuan. Betul. Nah, sekarang justru yang terjadi, perkembangannya, adanya keseragaman justru tidak membuat persatuan. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka datang itu kan dengan jaket wilayahnya masing-masing, dengan paradigmanya masing-masing. Nah, mestinya sistem pendidikan kita juga seperti itu. Pendidikan kita nggak bisa diseragamkan, tetapi pendidikan kita juga harus kontekstual sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sana. Karena di masing-masing kearifan lokal itu tentu ada nilai-nilai yang mesti dibangun dan itu kan satu modal utama yang memang sudah dimiliki ketika si A si B lahir di daerah tersebut. Itu kan. Jadi tidak harus digantikan. Sesuatu yang sudah menjadi modalnya itu justru tinggal hanya dikembangkan, dan persatuan maksudnya seperti itu. Nah, dan sekarang itu sulitnya persatuan itu juga karena tidak ada contoh, khususnya contoh di level atas. Di level keteladanan di level atas itu tidak ada. Tidak pernah. Justru malah kalau kita melihat sekarang ini keinginan untuk bersatu di level atas itu tidak ada karena semua punya kepentingan. Apalagi kalau kita melihat dari nilai-nilai keindonesiaan, ya kan, kita tahu ada namanya kegotong royongan, kekeluargaan, sampai dan lain. Itu kan telah mengajarkan banyak semua itu untuk Indonesia. Lantas ada apa para pemimpin kita atau pengambil kebijakan publik kita terhadap mengimplementasi nilai-nilai Indonesia itu? Ya, kalau saya dari sisi seorang dosen juga di kebijakan publik ada satu tahapan di mana para pelaku kebijakan publik itu yang dia mestinya kasih sosialisasi kepada masyarakat luas, dia juga tidak memahami apa yang sedang menjadi tugasnya itu sebenarnya. Padahal kalau misalnya mereka ingin, tidak usah kita repot-repot, kita kembali lagi aja kepada basis kearifan lokal yang kita miliki. Jadi semuanya itu dibuat secara kontekstual. Itu kan sebenarnya konsep desentralisasi juga seperti itu. Pengembangan secara kontekstual di wilayahnya masing-masing untuk kemakmurannya di situ. Tapi yang muncul, sekali lagi itu Pak Agus, keinginan untuk bersatu itu tidak ada teladan di kita itu. Kita bisa lihatlah fenomena yang terjadi di kita pada saat ini. Begitu susahnya di atas itu malah bersatu itu loh. Jadi kembali kepada bagaimana kita dalam kemandirian untuk menghasilkan manusia yang mandiri, yang inovatif dan kreatif. Tapi ini kan menjadikan suatu masalah ketika tidak ada satu keteladanan. Siapa sih yang bisa kita teladani? Padahal pendidikan ini kan butuh suatu keteladanan yang tepat. Betul ya. Kalau zaman dulu ada Ki Hajar Dewantara, ada yang Budi Utomo, Ki Haji Ahmad Dahlan, ya kan? Tapi lantas bagaimana nih harapannya agar kita ini menatapnya bukan masa lalu atau masalah, tapi kita ada bagian dari solusi. Gimana nih harusnya? Ya, kalau saat ini kenapa saya juga sangat concern di lembaga LPKK itu. Yang tadi kan saya kembali lagi tadi saya ulang bagaimana kita meleverage generasi muda ini sadar bahwa dia punya potensi. Nah, potensi-potensi itu kita tidak
kita tidak abaikan, tetapi justru itu kita dorong, ya, kita bangun narasi-narasi positif terhadap mereka bahwa apa yang dia punyai itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa itu kemudian kita dorong lagi kepada pengetahuannya, kemudian kita dorong lagi itu menjadi sebuah produk. Nah, kalau di kampus saya mencobanya seperti ini, Pak Agus. Jadi mencoba mensinergikan antara program dari satu warek dengan warek yang lain. Di warek yang satu itu kan akademik, di bidang akademik. Di bidang akademik itu bahwa menggali potensi tadi itu bukan menjadi satu mata kuliah khusus, tapi harus dimasukkan ke semua mata kuliah kecirian dasar kampusnya. Itu satu. Terus yang kedua, kreativitas juga seperti itu. Kita masukkan ke semua materi yang ada di sana. Nah, kemudian untuk mengembangkan minat bakat juga seperti itu. Kita masukkan dengan tugas-tugas yang kita berikan di sana. Nah, eksekusinya itu di lembaga yang lain, di warek yang lain, kemahasiswaan. Di kemahasiswaan ini kan ada organisasi-organisasinya, ya kan, ada organisasi tari, ada organisasi menwa, ada organisasi macam-macam lah itu. Eksekusinya, inovasinya itu ada di sana. Ketika dia sudah mendapatkan serapan dalam kapasitas berpikirnya itu, paradigmanya itu sudah lurus gitu ya, mindsetnya itu sudah betul, kemudian itu diinovasikannya tuh di produknya itu kalau di saya kan di Warek 3 ya, di Warek 3 kan membawai UKM yang cukup banyak. Disitulah kita LPM yang di situ yang kita kembangkan tuh di situ. Kalau di menwa ya berarti apa? Sikap-sikap dia tegas, sikap-sikap dia disiplin, sikap-sikap dia performnya seperti itu. Nah, nanti outputnya apa? Outputnya ya kita pahamkan kepada mereka bagaimana menjaga negara bangsa, mencintai negara bangsa ini dari perspektif kemenwaan. Kemudian kalau dari sisi UKM unit kerja mahasiswa yang tari misalnya, kita sadarkan kepada mereka bahwa kalau kamu belajar banyak tentang tari-tarian yang ada di Indonesia, itu artinya kamu itu sedang membangun persatuan. Kalau kemudian tari-tarian itu kamu kemas dengan bagus, kamu buat YouTube, kamu ikut lomba-lomba, kompetisi, atau kamu juga ikut pertarungan di internasional, itulah cara kamu mencintai negara bangsa. Kurang lebih contoh-contohnya sih seperti itu. Nah, itu kan UKM kan banyak sekali. Kalau ada UKM anti korupsi, ada Satgas COVID, ada apa-apa, itu kita bisa inovasikan tadi produknya itu ada di situ gitu. Kira-kira ada link enak ya, dibangun nggak link enak antara universitas dengan pihak-pihak yang ada di luar, termasuk BUMN atau pemerintah daerah dalam hal ini, sehingga motivasi mereka ketika mereka itu membuat karya bukan hanya mentok di tingkat internal di kampus saja, tapi juga ada link enak dengan pihak-pihak. Betul, itu sangat penting ya. Jadi satu hal yang harus kita berdayakan juga, yang harus kita rekayasa secara rekayasa sosial, itu adalah mahasiswa itu memang tempatnya di kampus, tetapi ketika lulus kan tempat mereka nanti di masyarakat. Nah, itu harus kita harus mulai bangun itu dengan mereka bisa kampus bekerja sama dengan pemerintah daerah, kampus bekerja sama dengan swasta, kampus bekerja sama dengan NGO. Itu bagian-bagian yang bisa nanti disinergikan dengan mahasiswa, dan mungkin tidak hanya dengan mahasiswa sih, dengan dosen-dosennya juga seperti itu. Artinya dosen-dosen juga enggak sempit kacamata kuda juga, tapi dia juga melihat fenomena apa sih yang terjadi di pemerintahan saat ini, apa sih concernnya pemerintahan saat ini gitu, misalnya kayak gitu. Kemudian yang di swasta itu apa sih concernnya, apa sih peran swasta, imbal baliknya kepada masyarakat. Kemudian NGO juga seperti itu, sama. Jadi itu kita bangun juga dalam rangka tadi itu, membangun sinergi, menumbuhkan komunikasi, kemudian ada pemahaman yang secara bersama-sama. Karena di era sekarang ini, Pak Agus ya, kalau kita melakukan sesuatu itu sendiri, kita nggak akan mampu dan nggak akan bisa. Berarti elaborasi sinergi itu harus dibangun sejak dari ruang kelas, ruang kuliah. Itu seperti itu. Dan rasanya kemarin juga kami cukup bagus juga ya, kami diskusi panjang dengan, kebetulan karena kami ada di wilayah Jawa Barat ya, kami dengan Pemkot Bekasi, insya Allah juga kita sudah ada MOU untuk itu. Ada banyak ruang lingkup yang akan kita bangun bersama, termasuk nanti ada pemberdayaan masyarakat itu, kemudian juga ada penelitian,
Kemudian juga ada kolaborasi di mana nanti mahasiswa-mahasiswa mendampingi masyarakat sekitar. Konteksnya mungkin mereka yang sudah mendapatkan ilmu kewirausahaan gitu ya. Salah satunya itu dia akan mendampingi UKM-UKM yang ada di di desa-desa gitu ya untuk apa sih yang bisa dalam membukakan pikiran juga masyarakat di desa gitu, dan si mahasiswanya sendiri mendapatkan ilmu langsung di kegiatan tersebut. Jadi tidak tertutup kemungkinan di kampus itu juga didirikan namanya inkubator bisnis kayak begitu. Iya, betul. Sudah ada? Sudah, sedang dibangun maksudnya. Ya, artinya dengan adanya inkubator bisnis, kreator dari inovasi itu kan bisa melahirkan namanya startup. Betul. Gitu, kan? Tapi sebenarnya saya nggak hanya inkubator bisnis saja loh Pak Agus. Jadi misalnya kayak mahasiswa sekarang yang dia hobinya nulis, itu saya mendirikan seperti inkubator jurnalis gitu loh. Gitu. Jadi kayak gitu. Terus itu sudah kita mulai. Kemarin kita ada mengundang orang dari media gitu ya, memberikan seminar kepada mahasiswa, khususnya yang mahasiswa di Fakultas Ilmu Administrasi, kan mereka kan fokusnya kan kepada kebijakan-kebijakan gitu ya. Itu kita mengundang dari jurnalis untuk memberikan pencerahan lah, keilmuan kepada mahasiswa-mahasiswa ini. Kan banyak juga mahasiswa-mahasiswa sebenarnya yang suka menulis juga, meskipun menurut PISA kita kan menulis dan membaca kita kan rendah gitu ya. Betul. Tetapi itu nggak ada salahnya kita bangkitkan juga. Sebenarnya ada gagasan apa sih Bu Ira? Kan sebenarnya kan bagi manajemen pendidikan di perguruan tinggi yang lain, yang penting kan mahasiswa cepat lulus, pengajaran sudah sampai, tapi Anda menginjeksi pada namanya kreativitas dalam dunia pendidikan. Sebenarnya ada apa di balik itu? Ya, jujur secara pribadi sih saya memang ada keresahan bahwa saya begitu takut gitu ya, bahwa generasi muda kita itu nanti tidak cukup survive, khususnya untuk mencapai 2045 kan. Karena kalau kita lihat seperti Majapahit aja kan usianya 70 tahun gitu ya. Terus seperti itu. Nah, itu kita injeksikan pertama itu bahwa nanti lulusan anak-anak muda kita itu dia harus punya karakter yang kuat, dia harus punya jati diri yang kuat, dia harus punya nilai-nilai keindonesiaan yang kuat. Dia tidak harus malu menjadi orang Indonesia, justru dia harus bangga. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika si anak-anak mahasiswa ini dia punya keyakinan terhadap dirinya karena dia tahu potensinya dan dia kreativitaskan dan dia inovasikan dan kemudian dia wujudkan itu menjadi sesuatu nilai lebih dari hidupnya, artinya kan dia mandiri kan di sana ya, secara tidak langsung dia mandiri, dia cinta kepada negara bangsanya, mereka akan menjadi manusia-manusia intelektual terdidik yang arif, yang wisdom dan bijaksana. Banyak saat ini di kita, sekali lagi dalam tanda petik, banyak orang-orang cerdas kita, banyak orang-orang luar biasa kita, intelektualnya cukup luar biasa, tetapi tidak cukup wisdom, tidak cukup arif dalam banyak hal. Dan itu kita bisa lihat banget karena ini kan dunia digital ya. Di media sosial itu banyak sekali, maaf kata, seorang profesor dia ngomong yang tidak ada etikanya, seorang doktor dia berperilaku yang tidak sesuai dengan intelektual science yang dia miliki. Nah, kegelisahan itu kemudian saya coba ramu sedikit mulai dari meleverage potensi, kemudian membangun ini istilahnya kalau bahasa Jawa itu membombong mereka bahwa kamu tuh punya sesuatu loh, kamu tuh mampu menjadi sesuatu loh. Itu kan kepercayaan diri dia tumbuh, dia lulus, dia punya ilmunya, dia punya kearifannya. Itu. Nah, apalagi yang menjadikan keheranan saya itu kan bukan hanya kalimat kreativitas, tapi ada namanya tambah lagi kebangsaan. Ini kenapa dijadikan satu kan ya, kreatif tapi ada kebangsaan. Nah, ada ide apa di balik kalimat kebangsaan? Ya betul, itu luar biasa ya, ternyata teliti nih Pak Agus ini. Karena orang bilang ini kenapa gak nyambung amat ya, kreativitas kok kebangsaan gitu ya. Jadi begini, sekali lagi tadi, saya menginginkan, berharap bahwa generasi-generasi muda kita tadi, selain dia punya kemampuan dari sisi sains dan teknologinya, dia juga punya kearifan, dia punya wisdom. Ya.
kalau dia sudah punya kearifan, dia punya wisdom, ketika dia menjadi manusia yang super, dia menjadi manusia yang unggul, dia tidak meninggalkan negara bangsanya, dia tidak menjual negara bangsanya, atau dia tidak menjual dirinya ke negara yang lain, tetapi dia tetap ada di Indonesia meskipun dia berada dimanapun. Untuk apa? Untuk cinta tanah airnya, membangun tanah airnya. Seperti itu sebenarnya. Jadi bukan karena banyak generasi muda yang lupa tentang sejarah-sejarah herois dari para pahlawan atau tidak merasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bukan seperti itu, Mas? Ya itu salah satunya. Karena dia bisa lupa itu kan karena dia tidak menjiwai, tidak mendalami bahwa dia orang Indonesia. Nah kan ngeri kalau dia sudah menjadi orang-orang hebat, orang-orang pinter, begitu hebat, ini lahir di sini, hidup di sini, kan harusnya dia juga apa istilahnya bekerja di sini, harusnya kan juga mati di sini. Tetapi yang terjadi, dia makan di sini, dia belajar di sini, tapi begitu dia berkarya, ininya di luar gitu, bukan kembali ke sini. Seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya itu seperti itu. Yang lupa tadi ketika dia sudah kepercayaan dirinya tumbuh bahwa aku ini orang Indonesia, bahwa aku tuh unik, bahwa aku tuh punya budaya yang sangat banyak, itu kan menumbuhkan sesuatu rasa yang wow gitu loh. Harusnya kan seperti itu gitu. Kita kan 34 provinsi kan. Kalau lagi di breakdown lagi menjadi kabupaten, kota, desa-desa, itu kan luar biasa sekali kalau digali. Jadi kalau membayangkan ya dari kalimat namanya kreativitas kebangsaan, artinya kan kreativitas yang melahirkan namanya entrepreneur itu tetap bersinggungan, tetap berpegang teguh dengan namanya kebangsaan. Padahal banyak lagi para pelaku usaha itu ya tidak berpikir nama cinta tanah air, yang ada adalah cinta untung dan untung gitu. Tapi kita lanjutkan pada season berikutnya.